Selamat siang. Pada pertemuan ini, pertemuan keempat, nggak terasa udah 1 bulan kita bertemu. Nanti di akhir pertemuan kita akan dapat tugas, satu aja tugasnya, tugas kelompok dengan durasi 1 bulan. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Kali ini kita fokus ke pembahasan materi dulu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sorting atau pengurutan data. Oke, mulai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengurutan data itu biasanya ditemukan dalam kamus yang hurufnya berurutan. Dia digunakan agar penggunanya mudah dalam mencari data. Artinya, pengurutan itu terkait erat dengan pencarian data. Misalkan kita mau cari arti apel, berarti kita cari di abjad A. Kalau nggak urut, berarti susah. Kemudian, sorting data itu apa gunanya? Itu data terurut itu lebih mudah dicari, diperiksa, dan dibetulkan jika ada kesalahan. Kemudian bisa juga dihapus dengan mudah jika sewaktu-waktu itu nggak diperlukan lagi. Kemudian dia memudahkan dalam menyisipkan data ataupun menggabungkan data. Sorting itu bisa diartikan sebagai proses yang mengatur sekumpulan data atau objek berdasarkan urutan atau susunan tertentu, bisa secara menaik, bisa secara menurun, ascending ataupun descending. Ascending itu dari yang kecil ke yang besar, dan descending itu dari yang besar ke kecil. Sorting itu algoritmanya dia nempatin elemen pada urutan tertentu. Yang efisien itu, sorting yang efisien itu kita butuhkan dalam mengoptimalkan penggunaan algoritma lain kayak pencarian, menggabungkan, yang dia butuh list agar dia bisa berjalan dengan sempurna. Yang juga sering disebut untuk yang sering juga digunakan untuk standarisasi data. Dia menghasilkan output yang bisa dibaca manusia. Algoritma sorting itu outputnya harus ada 2 minimalnya, harus memenuhi 2 syaratnya. Ia itu tidak menurun, setiap elemennya tidak lebih kecil dari elemen sebelumnya menurut urutan keseluruhan yang diinginkan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh 1, 2, 3, 5, 4, itu harus urut semua. Dia adalah permutasi atau pengurutan kembali dari inputan yang diberikan. Misalkan awalnya 2, 3, 1, 4, 5, berarti nanti diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, ditukar-tukar posisinya. Klasifikasi algoritma sorting itu ada beberapa. Ada yang average, best, worst case berdasarkan kompleksitasnya. Ada juga komputasi dari swap atau pertukaran atau in place. In place itu apa? Akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian penggunaan memorinya dan bisa juga sumber daya komputer lainnya. Kemudian rekursif enggaknya. Rekursif itu apa? Dia memanggil dirinya sendiri nanti. Misalkan di dalam fungsi merge sort ada merge sort lagi. Jadinya berulang-ulang kayak loop gitu. Stabilitasnya, apakah dia jaga urutan relatif dari record dengan indeks sama? Misalkan nilainya, misalkan ada urutannya 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu apakah tetap di 1, apakah tetap di indeks 0, atau bertukar dengan 1 yang ada di indeks 1. Kalau dia bertukar, itu artinya nggak stabil. Artinya beda antara satu dengan yang lain. Terus klasifikasi selanjutnya, dia ngebandingin nggak? Misalkan ngebandingin angka 1 dengan angka 2, mana yang lebih besar. Kemudian metode umumnya itu bisa berupa insert, swap, memilih atau select, menggabungkan atau merge.
Oke, kemudian penyesuaian. Apakah ada sorting yang belum terurut atau tidak dari inputnya? Segalanya mempengaruhi waktu kalkulasi. Misalkan sorting itu datanya sudah hampir urut dengan data yang kacau, otomatis logikanya yang hampir urut itu lebih cepat selesainya. Kita lanjut. Pada pertemuan ini kita hanya akan bahas 3 metode pengurutan aja yang paling umum dipakai atau paling simpel. Pertama-tama bubble sort atau pengurutan gelembung. Yang kedua selection sort atau pengurutan maksimum minimum. Yang ketiga insertion sort atau pengurutan sisip atau memasukkan data. Kita mulai dulu dari bubble sort. Dia itu terinspirasinya dari gelembung sabun di air. Karena jenis gelembung sabunnya lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung itu ngapung. Dia ngapung ini dipakai dalam pengurutan gelembung. Yang paling kecil itu diapungkan, artinya diangkat ke atas atau ke ujung kiri melalui pertukaran. Pengapungan ini dilakukan sebanyak beberapa kali langkah, dikatakan dengan N. Nanti ada langkah 1, di mana area larik 1 sampai dengan N terdiri dari 2 bagian, yang sudah urut dan belum urut. Jadi ada sebelah kirinya sudah urut, misalkan yang sebelah kanannya belum. 1 sampai dengan I, misalkan 1 sampai dengan 5 sudah urut, I plus 1, 6 sampai dengan 10 belum urut, kayak gitu. Dia ngurutinnya berangsur-angsur, berpindah-pindah posisi yang tepat. Dia ngurutin dari yang besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Dia menukarkan data dengan data di sebelahnya alias sebelah kiri atau sebelah kanannya terus menerus sampai dalam satu iterasi itu nggak ada lagi perubahan. Contohnya 51428, kita diminta untuk mengurutkan yang terendah ke yang terbesar dari array ini dengan pakai bubble sort. Di presentasi ini sudah saya kasih warna putih biar lebih paham yang mana sih yang akan dibandingkan. Jumlah pasnya ada 3 atau perulangannya ada 3. Kita mulai dari ini dulu. 51428 15428. Kita bandingin dulu 5 dengan 1. 5 dengan 1 kita bandingin dulu. Di mana yang besar? Yang besar adalah 5. Maka 5 yang dipindah ke 1 dan satunya dipindah ke 5, jadinya seperti ini. Kemudian karena dia lebih besar maka dia ditukar. Kemudian kita bandingin sekarang 5 sama 4, besar mana? Besar 5, makanya 5-nya ditukar ke sini dan 4-nya ke sini. Jadilah 14528. Kemudian 528. Yang mana lebih besar? Yang 5. Maka 5 ditukar, dan 2-nya tukar. Jadinya 14258. Kemudian 5 dengan 8 besar mana? Karena lebih besar yang kanan, maka biarin aja, nggak ada perubahan. Kemudian ulangi lagi dari yang paling kiri. 1 sama 4 besar mana? Besar 4, biarin. 4 sama 2 besar mana? Besar 4, jadi ditukar. 4 sama 5 besar mana? Besar 5, maka biarin. 5 sama 8 besar mana? Besar 8, maka biarin. Arraynya sudah urut, namun algoritma bubble sort itu harus ngulang sekali lagi untuk verifikasi ada nggak perubahan di pas itu atau perulangan itu. Yang mana lebih besar? Sama. Oke, sekarang nggak ada lagi perubahannya, maka dikatakan datanya sudah urut. Ini yang tadi verifikasi doang, yang ketiga. Kelebihan bubble sort ini
Dia paling sederhana, paling simpel, dan mudah dipahami. Kekurangannya apa? Waktu prosesnya lambat jika data yang diurutkannya banyak atau besar. Jumlah perulangannya tetap sama meskipun data sudah cukup terurut. Artinya apa? Meskipun datanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sama aja Pak jumlah perulangannya. Dia ngecek satu dari paling kiri, dia ngecek dari tengah atau dari mana. Ini codingnya. Tuh, kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari main kayak biasa. Ada array nilai dengan n elemen. Nilai. Sebanyak n elemen. Nanti n elemen itu apa nanti? Temp n, pas banding 0 tukar. Ini untuk counter berapa sih pas banding tukar yang terjadi. Kemudian banyak data, user diminta untuk input n. Berapa yang inputnya tadi? 5. Kemudian ini a dari 1 sampai dengan kurang dari sama dengan n. Makanya nilai a adalah berapa? Nilai a adalah 1 ya, berapa tadi? 2, 1, 4, 3, 5. Maka dia diinput cout nilai a. Nilai a adalah nilai 1. Cin nilai a, berarti dia kita beri nilai 2. 1, 4, 3, 5. Karena kita mulai dari 1, nilai 1. Nilai 1 adalah 2, bla bla bla. Ini indeksnya. Data sebelum diurutkan. Jadi cetak nilai A indeks 1 sampai dengan indeks ke 5. Boleh aja, nggak harus 0 ke 1 dia. Boleh-boleh aja. Dan ini yang belum diurutkan, 2, 1, 4, 3, 5. Kemudian kita lakukan perulangan dari A n kurang 1. Berapa n tadi? 4 ya. Dari 4 sampai dengan lebih besar sama dengan 1, dimana setiap perulangan dia berkurang 1. Pas plus plus, jadinya pasnya tadi 0, jadi sekarang adalah 1. Banding plus plus, jadinya banding adalah 1. Kemudian yang ini 1 sampai kurang dari sama dengan A. Berapa A kita? 4. B plus plus, ini banding udah. Jika nilai B lebih besar dari nilai B plus 1. Nilai B berapa? 1. Lebih besar dari nilai B plus 1. 2 lebih besar nggak dari 1? Besar. Makanya ditukarlah. 2, 1, 4, 3, 5. Lebih besar ini B dari ini? Iya. Karena iya, maka tukarnya nambah 1. Dan ini temp. Masukin nilai temp itu dengan nilai B plus 1. Dengan ini 1. Kemudian nilai B plus 1 yang ini berubah menjadi nilai B. Berubah jadi ini 2. Dan nilai B jadi temp. Temp ini 1. Ininya ini 1, ini 2. Tuh. Kemudian ulangi dari sini. Sekarang A-nya tadi berapa? 2 kurang 1. Jadinya dia karena berkurang 1,
Jadinya sekarang jadi bukan ini ya, ini dulu. B1 udah, jadi sekarang B-nya naik jadi 2. Yang ini sama ini. Kita bandingin. Ini jadi 2. Ini bandingin 2 sama 4. Besar mana? Besar 4. Karena besar 4, maka kita skip yang ini. Balik lagi ke sini. Besar mana? Ini sama ini. Besar 4. Jadinya tukar. Dan tukarnya nambah 1. Kemudian lakukan lagi perbandingannya. 4, 3, 4 dengan 5. Udah normal? Ya. Maka sekarang kita skip. Ulangi lagi pasnya. Berapa pasnya sekarang? 4, jadinya 3. Ulangi lagi. B sekarang adalah 1 sampai dengan 3. Jadinya yang ininya kita skip. Yang 5 ini kita skip, kita kecualikan karena dia sudah urut. Kita lanjut. Banding plus jadinya 5. Dicek lagi, besar nggak? Enggak. Besar nggak? Enggak. Besar nggak? Enggak. Dan gitu terusnya sampai dengan ini kurang jadi 2. Dan ini sampai 2. Dan dicek lagi. Sampai semuanya dicek sudah urut semua ternyata. Maka data setelah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Pas terjadi adalah sebanyak 4. Dan bandingnya 10 kali. Dan pertukarannya 2 kali. Kita lanjut. Sorting selanjutnya adalah selection sort, dimana pada sorting ini dia memilih elemen maksimum minimum dulu, kemudian dipertukarkanlah elemen maksimum minimum ini dengan elemen terujung array. Elemen bisa di ujung kiri atau ujung kanan. Selanjutnya elemen itu dikucilkan dan tidak diikutsertakan dalam proses selanjutnya. Artinya yang kedua ke kiri, kedua ke kanan, dan seterusnya aja yang proses selanjutnya. Karena dia ada pemilihan minimum maksimum, maka dikatakan juga selection sort adalah metode pemilihan. Dia pengembangan dari bubble sort, dia ngurangi jumlah perbandingan. Selection sort itu dia nyari nilai terkecil mulai dari 0 hingga n cross 1, atau bisa juga data terbesar kalau mau beda. Ini langkah-langkahnya. Dicari dulu minimumnya, kemudian ditukar, kemudian sampai dengan selesai. Biar lebih jelasnya kita pakai ilustrasi atau contoh aja. Ini data awal kita adalah ini 44, 55, 12, 42, 94, 18, 06, 67. Kita cari dulu yang mana sih paling kecil. 44 paling kecil, 12, 06. Jadinya paling kecilnya adalah ini, 06. Kemudian kita lanjut. 06 kita taruh paling kiri. Kemudian tukarkan dengan data ke 1 dengan 7. Ini kita tukar, taruh paling kiri. 06 ke 44, 44 ke 06. Jadinya kayak gini. Sekarang kita cari lagi. Yang mana paling kecil? 12. 12 taruh sini. 55 taruh sini. Kemudian kita lanjut. Di mana paling kecil? 18. Pindah ke sini. 55-nya ke sini. Paling kecilnya yang mana? 42. Jadinya biarin. Paling kecilnya mana? Ini. Tukar. Paling kecilnya biarin. Paling kecilnya ini tukar. Dan sisa satu doang. Datanya sudah urut. Tuh. Ini pseudocode-nya, biarin aja. Nanti saya jelaskan codingnya aja.
Ini contoh ilustrasi yang kedua, yang mana paling kecil ini ditukar sama yang paling kiri, yang ini ya paling ditukar sama yang temukan tadi. Kemudian ditukar satu yang paling kecil, maka biarin aja. Fana nunjuk diri sendiri itu artinya dia nggak berubah. Kemudian yang paling kecilnya adalah 2, tukar. Kemudian 5 biarin. Kemudian 12 tukar. 12-nya sama, tukar lagi. Meskipun ini sama-sama 12, nggak ada pertukaran, itu namanya stabil. Kemudian 16 sama 14, tukar lagi. Apa sih kelebihannya? Sederhana dan mudah implementasinya. Dia menukarnya hanya sekali aja per tahap. Waktu pengurutannya lebih cepat atau lebih tekan daripada bubble sort. Kemudian menggabungkan kembalinya mudah. Kemudian kompleksitasnya lebih kecil. Kekurangannya apa? Dia butuh metode tambahan kayak tadi itu pemilihan minimum maksimum. Kemudian sulit membagi masalah. Ini codingnya. A7 JKI temp Jmax U6 banding 0 tukar pos 0 dan sebagainya. Kita simpan dulu A7. A7 JKI temp Jmax U6. U-nya kita atur 6 dulu. Kemudian kita masukkan nilai pada elemen array. Cout AI. I-nya A0 sampai dengan 6. Jadinya kita minta pengguna untuk masukkan dulu angka-angkanya. 314 2765. Oke, itu udah. Kemudian setelah dimasukkan, kita lakukan pengurutan. Ini selection sortnya dari atas sampai dengan bawah ini. Ini namanya selection sort. Beda dikit sama yang bubble tadi. Kemudian dari J0 sampai dengan kurang dari 7, maka JII. Jmax sama dengan 0. Jadinya Jmax kita itu ini. Ini Jmax kita. Jmax-nya 0. For K sama dengan 1 kurang dari sama dengan U. 1 kurang dari sama dengan U. Ini berarti dari sini sampai sini. Bandingnya plus-plus itu nanti aja lah. Itu intinya setiap kali dilakukan dia nambah 1. Jika A, K lebih daripada A, Jmax. Apakah A, K, 1 ini lebih daripada Jmax? Tidak. Tidak. Maka lanjut ke selanjutnya. Nah ini. A lebih daripada A Jmax. Jmax kita itu yang paling kiri. Ini. Kemudian lanjut, ini lebih besar nggak? Lebih ya, berarti kita masuk situ.
J max sama dengan K. J max sama dengan K, yaitu 2. J max ini dia itu berisikan indeks mana sih yang paling besar? Itu 2. Lakukan perulangannya. K sekarang adalah 3. Lebih besar nggak daripada 4? Nggak. 7 lebih besar nggak daripada 4? Iya, berarti J max-nya adalah 4. 6 lebih besar nggak? 5 lebih besar nggak? Nggak. Berarti J max kita adalah indeks keempat. Apa yang terjadi selanjutnya? Sampai sini nggak selesai. Sampai sini juga sudah selesai, jadi kakaknya. Kemudian lanjut, tukar plus-plus. Tem sama dengan AU. Tem sama dengan AU. AU. Ini tem kita. Tem sama dengan AU. AU. A6. A6 adalah 5. Kemudian AU sama dengan Jmax, AJmax, dan AJmax sama dengan tem. Jadinya ini 5 jadi 7. Dan 7 jadi 5. Kalau kita bikin lagi 3, 1, 4, 2, 5, 6, 7. Kemudian udah selesai ditukar tadi, kita lanjut. Oke, sekarang udah selesai yang sampai U ini. Jadinya U min min. Jadinya U nya sekarang adalah 5. 5 berarti kita melakukan perulangan. K sama dengan 1. K kurang dari sama dengan U sekarang adalah 5. Apa artinya? Artinya yang kita tukar tadi, yang ini kita kecualikan. Jadinya kita pindahkan dari sini sampai sini. Kita cari dulu yang paling besarnya mana? Ini. Maka sini U-nya berubah lagi jadi 4. Yang paling besar mana? 5. Yang paling besar mana? 4. Tukarkan sama 2. 3, 1, 2, 5, 6, 7. Kemudian 3, 1, 2, 4 ya. Kemudian kecualikan lagi. Yang mana paling besar? 3, pindah lagi. Mana paling besar? 2, pindah lagi. Dan urut. Jika sudah selesai for-nya, maka ditampilkan data yang diurutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana perbandingannya 21 kali, posisi maksimumnya 8 kali, perubahannya dan pertukarannya 7 kali. Jadinya dia ngebandinginnya lebih sedikit daripada yang bubble sort. Kalau bubble sort itu bisa aja dia sampai 30-40 kali. Selanjutnya kita bahas tentang insertion sort. Insertion sort itu dia mengurutkan data dengan cara menyisipkan elemen array pada posisi yang tepat. Pencarian posisinya dilakukan dengan pencarian beruntun. Selama pencarian posisi yang tepat dilakukan pergeseran elemen array, maksudnya digeser. Insertion sort ini kayak kartu bridge, dia ngurutkan kartunya. Dia nyisipkan kartu yang lebih kecil dulu ke urutan sebelum posisi kartu yang dibandingkan. Ini langkahnya step by stepnya biar lebih jelasnya. Mula-mula 67, 33, 21 dan seterusnya. Itu data awal kita. Kita inisialisasi dulu insertion sort dari paling kiri. Paling kiri 67 sama 33 dibandingkan. Mana yang lebih besar?
67, maka dia pindah 33 67. Kemudian dibandingkanlah 21 dengan 67. Mana yang lebih besar? 67, maka dia geser 21 dibandingkan lagi dengan 33. Besar mana? Besar 33, jadinya ini digeser 33, 21 nya di sini, 33 nya sini, 67 di sini, jadinya dia dipindah ke sini. Kemudian 84 lebih besar dari 67? Ya, karena iya dibiarkan saja. 49 apakah lebih kecil daripada 84? Iya. Lebih kecil dari 67? Iya. Lebih kecil dari ketiga? Tidak. Maka dia di sini 49-nya. Dan lainnya 67, 84 geser. 50 geser sini. Geser. 75 geser ke sini. Dan selesai. Pseudocode-nya, contoh lainnya 5, 2, 4, 6, 1, 3. Besar mana? Besar 5, maka 5 ke sini, 2 ke sini. Kemudian ini checkpointnya atau pos. Besar mana? 4 sama 5. Besar 5 sama 2 sama 4, besar 4. Jadinya dia di sini, 5-nya ke sini. Kemudian dibandingin lagi. 6 besar nggak daripada 5? Iya, karena iya di posisi ini aja. Bandingin lagi. 1 lebih kecil nggak daripada 6? Iya. Dari 5? Iya. Dari 4? Iya. Dari 2? Iya. Maka dia pindah ke sini dan lainnya geser. Kayak gini. Kemudian ini lebih kecil? Iya. Kecil? Iya. Kecil? Iya. Kecil? Tidak. Maka di sini sisanya geser. Kurang lebih seperti itulah. Kita lanjut. Seperti biasa, mula-mula kita bikin array n. N itu nanti sesuai yang di input. Misalkan kita input 5, maka n-nya adalah 5 nanti. R 5. Isinya apa aja? Isinya misalkan kita inputkan sesuai contoh ini 21435 2 1 4 3 5. Ini 0, ini 1 2 3 4. Kemudian kita lanjut. Mula-mula kita input, tadi udah input banyak array-nya juga sudah diinput apa aja. Mula-mula for i 1 kurang dari n. For i 1 kurang dari n. N-nya adalah 5. Kemudian temp sama dengan R1. Temp sama dengan R1, yaitu 1. Pos sama dengan I. Pos sama dengan 1. Pos sama dengan 1. I-nya. Kalau temp itu isinya. Kemudian kita bandingkan for j sama dengan i lebih dari 0. For j sama dengan i lebih dari 0. Kemudian dibandingkan, dia lihat apakah temp kurang daripada r j kurang 1. 1 kurang 1 yaitu a 0. Apakah 1 temp kurang daripada 2? Iya. Kalau iya, maka dia rj sama dengan rj kurang 1. Jadinya R1 sama dengan R0. Lalu posnya kurang 1. Jadi 0. Kemudian yang ini RJ sama dengan R0. Jadi 2. Kemudian posnya sudah berkurang. Selesai.
balik lagi ke sini. I-nya tadi 1 kurang 1, 0. 0 maka skip. R pos sama dengan temp. Pos kita adalah 0 karena udah dikurang 1, jadi R pos R0 sama dengan temp, yaitu 1. Kemudian ulangi perulangan yang I. I-nya sekarang adalah 2. Dan temp RI R2 dan posnya 2. Temp RI 2 4 dan ininya 2. Kemudian kita melakukan perulangan for J sama dengan I, J lebih dari 0. J nya sekarang berarti adalah 2. Dibandingin 4 sama 2 lebih kecil nggak? Enggak. 4 sama 1 lebih kecil nggak? Enggak. Karena enggak, maka kita lanjut sini. R pos sama dengan temp. Artinya apa? R2 sama dengan nilai temp. Nilai tempnya adalah 4. Nilai tempnya 4 berarti tetap di sini. Kemudian kita sekarang ke I yang ketiga. Tempnya berarti ini 3. Ini posnya adalah 3. Ya ini juga 3. Kita bandingin ini sama ini lebih kecil nggak? Iya. Karena lebih kecil, maka RJ sama dengan RJ min 1. J kita saat ini adalah 3. R3 sama dengan R2. R3 sama dengan R2. Maka sini 4. Dan posnya kurang 1 yaitu 2. Kemudian lakukan perulangan lagi. J nya sekarang berkurang 1 jadinya 2. 2. Apakah R2 temp apakah 3 lebih kecil daripada RJ kurang 1? R1 lebih kecil nggak dari ini 3? Enggak. Lalu ikuti lagi, lebih kecil nggak dari ini 3? Enggak. Karena enggak, maka keluar dari perulangan for J, kemudian balik ke sini. Selesai. R pos sama dengan temp. R2 sama dengan temp, sama dengan 3. Begitu juga yang I4. Dibandingin lagi lebih kecil nggak? Enggak. Kalau seandainya tadi lebih kecil, misalkan yang ininya minus 1, maka lebih kecil nggak? Kecil. Lebih kecil nggak? Kecil. Lebih kecil nggak? Kecil. Lebih kecil nggak? Kecil. Berarti dia lari ke sini nanti min 1-nya. Dan yang lainnya geser. Kayak gini. RJ sama dengan RJ min 1. Jadinya dia menjadi yang sama dengan sebelumnya. Misalkan ini 4 jadi 3, 1 jadi min 1 misalnya, 2 jadi 1, dia berpindah posisi. Nah ini RJ sama dengan RJ min 1. R yang kanan itu sama dengan sebelah kirinya, jadinya dia geser ke kiri, geser kanan. Jika dijalankan hasilnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kelebihan dan kelemahannya. Insert and sort itu, kelebihannya itu dia sederhana, dia efisien untuk data yang kecil, dan lebih efisien daripada bubble sort sama selection. Jika sudah terurut atau sebagiannya terurut, maka prosesnya lebih cepat. Dia lebih cepat, stabil juga. Kelemahannya apa? Operasinya diperlukan dalam mencari posisi yang tepat itu banyak. Tidak praktis jika arraynya besar. Jika terbalik, maka dia memindai dan ganti seluruh sebelum menyisipkan. Itu waktu O(n²).
sehingga dia nggak cocok untuk elemen besar. Oke, kemudian algoritma itu dibandingkan, di mana N adalah angka recordnya, average dan worst itu kasus terburuk, kasus rata-rata sama kasus terburuk. Nanti dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Memori, jumlah simpanan tambahan, oke, dan sebagainya. Oke, ini perbandingannya. Jika best case kasus terbaiknya sama dengan N, rata-ratanya N kuadrat, memorinya 111 semua. Stabil nggak insertion? Iya, stabil. Metodenya gimana? Dia menyisipkan dan sebagainya. Ini catatannya perbandingannya aja. Biasanya yang dipakai itu worst case. Oke, sampai sini aja pertemuan hari ini.